mengeksploit marketer. Hati-hati, banyak pembual dan penipu di media sosial yang bermodalkan screen capture dan cerita yang menarik berhasil memakan korban, lalu menjadi viral, dan mengarahkan korbannya untuk membeli produk. Begini ceritanya. Ada satu postingan di Threads, ada temanku ngutang 2 juta buat modal usaha. Dibalikin 3 juta. Sekarang ngasih iPad, katanya sih buat balas budi. Wah, siapa yang nggak tertarik ya? Begini ceritanya. Nih gambar iPad-nya. Dari awal tahun kemarin, ada teman lama yang mau pinjam uang untuk modal usaha. Katanya sih buat usaha sabun cuci baju dan softener rumahan. Sebagai teman, aku support saja. Apalagi suaminya habis kena PHK. Aku gak menuntut buat cepet-cepet balikin uangnya. Toh gak banyak juga. Tapi ternyata komitmennya tinggi banget loh. Di awal Mei, dia ngabarin kalau udah TF. Tak ketinggalan ucapan terima kasih yang diucapnya berulang-ulang. Terima kasih, Kamsia. Setelah aku cek, ternyata saldoku nambah 3 juta. Dilebihin 1 juta dong. Minggu lalu, dia telepon lagi. Mengundang dalam rangka syukuran rumah baru. Wow, sebelumnya dia ngontrak. Aku kaget dong. Kok cepet banget? Aku agak kepo. Dan katanya ceritanya ntar aja pas ketemu. Setelah basa-basi ngalor ngidul, aku tanya dong, gimana caranya dalam hitungan bulan nasib kamu bisa berubah kayak gini? Akhirnya dia nunjukin dashboard Shopee punya dia. Alhamdulillah, siapa sangka jeng berkat 2 juta dari kamu, Allah akhirnya membukakan rezeki untuk kami. Dia ngomong begitu dengan berlinang air mata sambil menyerahkan satu tas berisi iPad. Ya, kira-kira ini iPad lah. Aku masih melongo. Tapi karena gak mau kehilangan informasi mahal, akhirnya aku tanya-tanya lebih lanjut. Mumpung masih mau ditanya-tanya, ntar kalau udah jadi sultan, mana bisa kepo lagi. 1. Beliau daftar kursus online pembuatan produk pabrikan FMGC. Ada banyak materi, namun dia fokus di deterjen, softener, dan pewangi laundry. Membuat beberapa sampel lalu taruhkan ke laundry dan toko-toko terdekat. Sesudah dapat order baru beli bahan untuk produksi. Produk jadi dikirim dapat cash. Setelah cash sudah lumayan memberanikan diri buat jualan di Shopee, nunggu punya cash karena Shopee butuh stok supaya pengiriman cepat. 6. Membuat produk kemasan mini supaya pembeli tidak takut untuk mencoba. 7. Pembeli yang menyukai produknya ditawari kemasan volume 1-5 liter. Sabun deterjen tersebut merupakan produk kebutuhan mingguan, jadi repeat ordernya tinggi. Ya, kalau dia jualan sendiri ya. Kalau jualan sekampung, ya repeat ordernya emang ke dia. Jika sudah dirasa stabil, buat toko lagi dengan brand berbeda guna menarget segmen market baru. Kalau sudah dirasa siap, jangan lupa untuk maksimalin fitur iklan Shopee. Iklan 300.000, jangan ngomset 80 jutaan. Nih capture-nya, lengkap dengan capture-nya. Lalu tujuan akhirnya apa? Ini silakan. Halo Kak, maaf lama. Nungguin balasan dari teman saya. Nyari URL-nya soalnya teman saya udah lama nggak buka. Ini ada kuponnya nih. Untuk dapat promonya. Resepnya sederhana. Mengeksploitasi empati korban, perasaan senasib, membantu meminjamkan uang ke teman, tapi tidak dibayar. Tujuan utamanya supaya pembaca merasa mendapatkan teman yang senasib. Dan pelaku postingan adalah orang yang sangat baik hati, berbudi, soleha, siap menolong teman dalam kesusahan. Lalu ibaratnya sinetron, karena budi baiknya ia dapat pahala lebih dari yang diharapkan. Pinjamin uang 2 juta dapat 3 juta. Tambah lagi tanda terima kasih iPad. Siapa yang tidak tergiur? Saya tidak bilang orang baik itu tidak ada.
Tetapi dalam kasus ini yang dilakukan, akun ini adalah aktivitas berbohong atau membual yang dilakukan sedemikian rupa. Usaha marketing yang mengeksploitasi empati korban sehingga percaya lalu diarahkan untuk membeli produk. Ini yang seharusnya janganlah dilakukan cara-cara tidak etis seperti ini. Kalau Anda tergiur dan menanyakan kisahnya, maka mulailah season 2. Hasil exploit marketing ini dijalankan. Kisahnya akan dibuat dengan sangat baik. Pelaku meminjamkan uang kepada temannya tanpa diduga temannya sukses jadi sultan dan mengembalikan uangnya dengan bonusnya. Mirip sekali dengan kisah sinetron, dan ketika ditanya bukti ceritanya, misalnya tokonya mana di Shopee, dengan 1001 cara dia akan ngeles. Jangankan Anda meminta bukti transaksi, gimana akun temennya yang berjualan apa, toko berjualan aja dia nggak berani kasih. Itu satu. Yang kedua, temannya berbisnis cairan pembersih dan dalam waktu singkat berhasil meraih penghasilan bombastis, bahkan sudah memiliki rumah sendiri. Capture bukti penghasilan yang kemudian setelah diselidiki oleh Vaksin.com itu adalah capture dari situs lain. Tidak lupa diberikan. Dan ujung-ujungnya korban yang termakan ceritanya akan diarahkan untuk membeli paket bisnis online Rp500.000. Lalu ada kabar baik, apa? Dengan kode khusus, paket itu bisa didapatkan dengan harga Rp235.000, lengkap dengan support WhatsApp. Jika Anda tanya, mana teman yang berjualan akunnya di Shopee untuk cross-check, jangan harap mendapatkan jawaban. Tapi kalau Anda tanya, beli di mana bukunya? Langsung semua posting link penjualan disiapkan dan diberikan berulang-ulang, lengkap dengan kode promosi. Padahal informasi yang diberikan dalam paket tersebut tersedia jauh lebih lengkap di internet, dan hanya dengan googling simple Anda bisa dapatkan informasi yang lebih lengkap. Nih contohnya di sini akun YouTube ini untuk membuat softener dan sabun. Jadi ia membuka pertahanan korbannya sehingga percaya kepada pelaku yang seakan-akan orang baik yang beruntung dan bersedia memberikan cerita kesuksesan, tetapi pada akhirnya mengarahkan untuk membeli produk atau informasi yang overpriced dan informasi yang dibutuhkan bahkan bisa didapatkan secara gratis dan lebih bermanfaat. Ini bukti penghasilan yang diklaim temannya punya. Tapi capture ini juga dibagikan di Quora, dan celakanya kemungkinan besar posting Quora yang mendapatkan view sangat besar ini juga terindikasi pembual juga. Mengapa? Karena ketika ditanyakan channel YouTube dari pengunggah artikel di Quora ini, dia juga ngeles bajai. Nih. Jadi teman-teman, jika Anda ingin melakukan bisnis, sebenarnya tanpa perlu mengikuti kisah bohong, Anda bisa melakukan bisnis. Ciri-cirinya, 1. Menggunakan bahasa yang baik bahkan religius. 2. Tidak memberikan link persis siapa sebenarnya. 3. Ditanya detail informasi jasa yang dijual, dia akan menghindar. Jika ditanya mengenai produk yang dijual, secepat kilat akan dijawab dengan tambahan bonus, promo diskon, dan lainnya.